Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi saudaraku, jumpa dengan Uzhar Channel. Saat ini saya berada di Nagari Sigando, Kota Parangpanjang. Kebetulan hari ini, pagi ini mau pijit karena badan terasa agak capek 2 hari ini saudaraku. Dan kebetulan di sini kita ketemu sama Bapak Wali Nagari Cubada dengan Bapak Asri Zarlis. Beliau ini Wali Nagari Cubada. Tapi yang menarik bagi beliau saudaraku, beliau itu di samping doktor, beliau punya 6 gelar master dari berbagai bidang ilmu. Jadi kita manfaatkan pertemuan kita di tempat pijit ini untuk wawancara dengan beliau. Oke, saudaraku, kita lanjutkan wawancara kita dengan Bapak Zen, kita panggil Ustadz Zen. Beliau Ustadz juga, guru juga, dan beliau juga wali nagari dan dosen juga ya. Alhamdulillah. Dosen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah. Kita berjumpa di tempat pijit ya. Amin. Ya, tapi kebetulan beliau sudah duluan pijit saudaraku. Kita tahan di sini untuk wawancara dan kebetulan beliau bersedia. Pak Zen kan wali nagari sekarang. Ya, iya Pak. Wali nagari, terus punya 6 gelar master dari berbagai ilmu, lalu doktor. Wajar kita sampaikan kepada masyarakat sebagai syukur kita, ya, nikmat itu disampaikan, dikabarkan supaya yang lain nanti termotivasi. Anak muda termotivasi menuntut ilmu. Kita persilakan Pak Zen. Alhamdulillah, terima kasih. Saya senang sekali bisa bertemu dengan guru saya, Bapak Dr. Andes Haji Zulkarnain Harun, MSI, karena beliau juga panutan, juga Ustadz. Baik pemirsa, barangkali berbagi dalam informasi apa yang disampaikan tadi. Memang saya belum apa-apa sebenarnya dibandingkan banyak yang kita melihat di media, di TV dan segala macam. Tapi tentu perjalanan hidup saya, tentu saya lebih menjalani. Mudah-mudahan ini tentu menjadi inspirasi lah. Memang ya, dari kami 12 bersaudara, dari 3 istri orang tua saya, bapak saya. Sekarang orang tua saya sudah almarhumah. Alhamdulillah saya yang keduanya Pak. Jadi pas waktu wali nagari, ibu meninggal 2,5 tahun yang silam, sudah tuh bapak sudah 2 tahun. Kampung asli Pak Zen di mana? Alhamdulillah saya kampung kelahiran tuh Supanjang, Nagari Cubada, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Saya lahir 10 Februari 1971, jadi udah 51 tahun usia sekarang. Tapi masih muda kelihatannya. Alhamdulillah. Dekat Ustadz ini. Kemudian betul sekolah dulu di SD Teladan Cubada. Memang dari SD saya juga gemar olahraga, memang pemain bola sejak SD. Kemudian melanjutkan ke sekolah sanawiyah MTSN Batu Sangkar. Orang tua berpikir karena saya anak laki-laki yang tertua, kami banyak bersaudara. Kamu suatu saya meninggal nanti bisa menyelenggarakan abah untuk bisa adalah anak abah untuk bisa di sekolah agama dan bisa untuk menyelenggarakan suatu saya telah tiada nanti. Itu niat orang tua. Makanya di sanawiyah, kemudian di sanawiyah saya melanjutkan ke madrasah Aliyah Negeri di Limakaum, Man 2. Tahun berapa itu Pak Ustaz? Saya tamat sanawiyah itu 1988. Kemudian 88 lanjut ke Man Limakaum, 91 saya tamat. Memang dari perjalanan dari SD saya tinggal di masjid, jadi di masjid, juga mengajar mengaji di sanawiyah, juga di aliyah dan ikut aktif di olahraga dan juga untuk MTQ. Alhamdulillah saya mengikuti MTQ baik tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Itu baca Quran. Ya, baca Al-Quran. Dan alhamdulillah juga mendapat peringkat terakhir dulu waktu aktif bekerja di BNI, itu juara Sumba Riau Jambi di musabaqah tingkat BNI. di BNI provinsi Bang 3 provinsi. 3 provinsi. Nah, itu perjalanan saya sewaktu sekolah Pak. Kemudian saya karena pemain olahraga, karena ada Porda Parangpanjang, saya pemain bola, sehingga pas 91 saya tamat, saya sudah hijrah ke Parangpanjang, aktif di PSAD Batalion 133, juga aktif di sepak bola Balai Kota,
dan juga aktif di PSPP Padangpanjang. Jadi memang Tahun yang 90 ya? tahun 90 sudah di Padangpanjang. Belum kuliah lagi. Belum lagi, sekolah baru tamat 91. Jadi belum tamat, saya sudah aktif di Padangpanjang di olahraga, baik di klub-klub, juga di batalion, di PSAD dan juga di PSPP juga ikut pemain Porda dulu. Jadi 91 setelah saya tamat, saya langsung bekerja di Padangpanjang. Waktu itu kerja Hansip, Satpam, karena saya pemain Porda. Di bank ya? Di Balai Kota. Balai Kota. Balai Kota. Jadi 90 itu sudah bekerja karena sebelum tamat. Alhamdulillah 91 saya masuk bekerja di Balai Kota Padangpanjang. Nah, setelah saya tamat itu dan saya langsung juga kuliah. Namanya Hansip bukan? Hansip, pertahanan sipil. Alhamdulillah. Sambil itu saya juga jadi guru ngaji dan juga tinggal di masjid dan juga jadi garim dan imam tetap Balai Kota waktu itu. Nah, ini perjalanan dan saya tetap kuliah. Waktu itu dan mengikuti banyak les dan aktif bahkan 24 jam jadwal itu. Kalau pagi piket, sore kuliah, malam mengajar atau sebaliknya. Malam piket, pagi bekerja, bahkan sore atau siang mengajar. Dan saya kuliah di Muhammadiyah. Saya aktif di Muhammadiyah di Fakultas Tarbiyah Muhammadiyah Sumatera Barat dan juga Menwa waktu itu di sana. Dan itu Kampusnya di Padangpanjang. Kampus Padangpanjang di Kauman, Pak. Di 2 semester karena kuliahnya pagi sore. Ini yang waktu itu jadi benturan dengan pekerjaan sehingga saya sampaikan Pak Wali Kota Pak Kherli. Ini benturannya Pak ya karena kuliahnya pagi sore. Alhamdulillah saya melanjutkan kuliah lagi 0 km lagi ke Bukit Tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik. Itu ada 20 orang dari PNS yang untuk penyetaraan untuk karir. Nah, alhamdulillah saya satu-satunya yang ke-21-nya itu adalah pekerja harian. Waktu itu pekerja harian digaji 1.500 terakhir. Saya 1 bulan, 1 hari. Jadi hitung berapa hari masuk 1 bulan. Rata-rata saya dapat 60, pertama 40 saya dapat, yang kedua sekitar 60-an. Tahun 91 ya. Sampai akhir 96 itu. Tamat. Masih saya bekerja di Balai Kota. Artinya gaji masih tetap seperti itu. Nah, artinya masuk 0 km 1 di Stisipol itulah jurusan ilmu pemerintahan. Yang di Muhammadiyah ditinggalkan. Kemudian saya tinggalkan. Saya hijrah ke Stisipol 2000 berapa itu? 1993 saya mulai lagi. Dan sambil sapam, sambil bekerja, sambil mengikuti aktivitas harian, alhamdulillah saya sampai selesai. Sambil saya menikah 96 saya berhenti di Balai Kota. Kemudian saya persiapan untuk kuliah menyelesaikan, alhamdulillah 97 saya selesai. Tapi waktu mau wisuda 98 awal, nah karena waktu itu saya benturan karena harus membayar uang kuliah atau uang untuk wisuda hanya 1 juta waktu itu, saya tidak mampu. Akhirnya saya merantau ke Malaysia bekerja lebih kurang 6 bulan. Saya pendatang haram dulu. Kemudian akhirnya saya dapat terpenuhi sekitar 2,5 juta dan datang krisis waktu itu. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga karena saya untuk wisuda saja harus mencari duit ke negeri jiran dengan bolak-balik passing. Saya tidak memakai izin bekerja, tetapi adalah izin tinggal. Artinya saya pergi 15 hari atau sebulan masuk, keluar saya passing ke Thailand, balik masuk lagi, passing ke Singapura, balik lagi ke Indonesia, masuk ke Malaysia lagi. Nah, ini perjalanan yang membuat saya waktu itu kuliah, ya Allah, saya harus bisa melanjutkan ke S2. Karena waktu itu krisis, saya tambah kuliah, sudah punya anak, punya istri, saya bekerja buruh harian di berbagai perusahaan, sampai pertama PT Sakna Nusantara yang di Jakarta Irigasi Batanghari. Juga saya kerja di Duri selama 3 tahun, pembangunan hotel Taname. Kemudian juga di Pekanbaru bekerja baik di bangunan, dan juga saya bekerja di Aur Kuning, pembangunan Aur Kuning, ruko-ruko yang tadi Aur Kuning. Nah, kemudian saya setelah tahun 2000 tidak kerja di proyek lagi, dapat tawaran kerja di PLN di PLN Pekanbaru. Sambil ngajar ngaji saya. Belajar ngaji karena GM-nya itu orang kita, ngajar ngaji anaknya. Kemudian saya kerja juga sapam, hanya bertahan 1 tahun dan tinggal di masjid. Setelah itu saya pulang
kebetulan Tahun 2001. 2001 saya masuk, 2002 saya pulang. Akhir 2003 kebetulan Bank BNI butuh sapam juga gitu, karena yang sama kuliah saya adalah pimpinan sini Pak Haji Damuar. Saya sampaikan, Bapak, rasanya kerja bangunan ini mungkin nggak apa, cobalah masuk, tapi jaga malam waktu itu Pak. Jadi jaga malam saya bekerja di Bank BNI di pasar bertingkat, pasar Impres kita Padang Panjang, sampai saya 6 tahun lebih. Artinya kontrak dengan BNI sebagai sapam. Jadi saya hitung hampir 14 tahun perjalanan hidup saya hanya sapam. Dan saya juga komandan sapam. Pimpinan sapam Padang Panjang, baik dalam organisasi AMSI, APSI. Nah, ini terakhir 2015 saya sudah tinggalkan. Nikah kapan? Nah, saya menikah 95. 95 saya sudah menikah. Nah, ini mungkin karena jodoh. Jadi rasanya sudah terlambat juga menikah itu di umur 23. Idealnya kan suatu setelah sunat itu menikah langsung. Nah, itu makanya. Jadi perjalanan tadi saya ingin kuliah Pak, saya sampaikan. Karena krisis nggak bisa kuliah segala macam baik. Nah, 2009 saya berhenti dari sapam. Mengapa lagi? Karena sudah sekian tahun sapam, umur dah 40-an lebih. Saya back to basic. Artinya saya mengajar ngaji rutin, sekarang juga penyuluh agama ya. Saya 10 tahun jadi penyuluh agama di Padang Panjang. Ya sih aja nggak jadi PNS kan. Nah, kalau masalah tes PNS itu sudah 20 kali. Macam-macam, bahkan tentara, polisi udah cukup dicoba macam-macam lengkap. Baik di kementerian maupun Kementerian Agama untuk calon PNS, balai kota, Pemda, semuanya mungkin di perjalanan. Nah, 2009 saya berhenti BNI, 2010 saya mulai lagi mengajar di Tawalib Padang Panjang. Alhamdulillah 7 tahun saya mengajar di Tawalib ini, mengajar ngaji, penyuluh agama, mengajar di Tawalib. Nah, di sanalah saya ingin, ya Allah, saya ingin kuliah. 2010 ingin kuliah, 2012 nggak bisa, hanya 2013. Waktu anak saya mulai kuliah, yang tamat, diantarkan ke Semarang dia kuliah, saya juga mulai kuliah di sini. 2013 saya memulai kuliah S2 ini. Jadi 2013 mulai kuliah di jurusan pendidikan Islam, pendidikan Islam di IAIN Batu Sangkar sekarang. Insyaallah sebentar lagi jadi UIN. Nah, saya mulai kuliah pas benturan di semester 3 untuk membayar uang kuliah. Kalau tidak ada 1 minggu itu untuk saya bayar uang kuliah di semester 3 itu, mungkin saya tidak bisa melanjutkan. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ada kesusahan. Karena saya banyak pengurus masjid, rata-rata sampai ini saya beri musul masjid. Dari tahun 90-an itu sampai sekarang saya mengurus masjid. Waktu itu saya puncaknya 7 masjid yang saya musola, yang saya kelola untuk mengurusnya karena hobi gitu. Saya bermohon, tapi Allah buktikan. Hari itu saya menangis, sorenya itu Allah buktikan. Alhamdulillah Haji Amdi almarhum. Nah, beliau saya ceritakan mengapa kok sekarang. Dibantulah saya uang kuliah. Akhirnya itulah membuat mengenjot dan yakin saya harus kuliah lagi. Pas semester 3 saya pada kuliah, saya langsung mendaftar, ada aja jalannya. Setelah itu, ini belum selesai S2 di IAIN, IAIN sekarang, Stein dulu itu. Saya langsung mendaftar di Bukit Tinggi. Di Sekolah Tinggi Ekonomi Agus Salim. Ya, sekarang sudah universitas Kampung Cino. Ya, kampungnya Cino, tapi depan PLN ini gedungnya waktu itu. Nah, artinya saya 2 kuliah. Ini belum selesai di Batu Sangkar, belum selesai di Bukit Tinggi. Saya langsung juga pergi ke Padang, ingin kuliah, mendaftar di Universitas Ika Sakti, Hukum Tata Negara. Jadi 3 saya sekali kuliah. Pas selesai Batu Sangkar 2015 saya wisuda. 2016 saya 2013 saya kuliah. 2015 itu saya kuliah 3 itu, baik di Batu Sangkar mau wisuda, di Bukit Tinggi dalam perjalanan, di Padang juga saya masuk isi waktu itu, isi Padang Panjang. Jadi selesai 1, 3 saya jalani. Selesai ini lagi saya dari isi pindah ke PSP 2K, pengelolaan sumber daya perairan perikanan, itu di Muhatta. Nah, berarti ada 3, rata-rata saya kuliah 2, ada yang 3. Nah, pas selesai di Bukit Tinggi, saya masuk
S3 2016 di Padang, UIN. Nah di UIN tuh saya juga langsung juga mendaftar di apa tadi 2016 tuh di Bung Hatta, tadi. Jadi jurusan yang saya ikuti pertama pendidikan Islam di STAIN Batu Sangkar, yang kedua di apa namanya ekonomi Agus Salim itu sumber daya manusia, kemudian di hukum Ika Sakti hukum tata negara, kemudian diisi dulu isi adalah pengkajian seni. Jadi saya pengambil pengkajian seni yaitu musikologi. Nah, saya kaji tentang Rati Saman. Kemudian di apa lagi PSP 2K itu perairan perikanan kelautan. Nah, ini yang paling menarik nih. Karena di Bung Hatta ini kami juga praktikum tuh langsung ke laut, dan juga ke UKM ke Malaysia. Kami ada praktikum juga ke sana dan kerjasama dengan tenaga profesor-profesor yang ada di sana. Kemudian sewaktu saya sudah habis mata kuliah doktoral, saya ingin kuliah lagi. Saya lanjutkan di UIN juga untuk mengambil S2 tentang apa namanya dakwah. Jadi PMI, pemberdayaan masyarakat Islam, yang ke-6. Itu yang ke-6 itu. Jadi karena saya inginnya jangan terputus untuk bisa kuliah, makanya saya coba mendatangi rata-rata di Sumatera Barat ini semuanya sudah 15 perguruan tinggi untuk kuliah. Jadi yang 15 perguruan tinggi yang sudah saya datangi hanya 8 saya bisa kuliah. Yang 7, yang 3 itu karena tidak linear, tidak bisa. Termasuk Ferdekop, termasuk Tamsis, ini tidak linear, tidak bisa saya kuliah. Termasuk tidak boleh kuliah di UNAN karena S2 sudah ada, tidak boleh. Nah, yang ada 3 lain itu sudah apa namanya? Saya sudah baik di IAIN Bukit Tinggi, kemudian di Muhammadiyah, itu sama dengan IAIN atau UIN sekarang jurusannya. Cuman yang nggak jadi saya kuliah adalah di UPI satu, yang sama UMP. Karena itu saya memikir biayanya lumayan juga. Pertama di Universitas Terbuka, saya sudah mendatangi juga. Jadi UMP, kemudian ya Universitas Terbuka, dan juga di UPI. Karena biayanya hampir sama. Jadi biayanya lebih baik saya S3 aja ditambah gitu. Jadi alhamdulillah Bapak, mungkin karena semangat, mengapa ini waktu itu sangat saya menikmati, karena seminggu itu ada yang kuliah full. Artinya seminggu itu saya kuliah setiap hari. Ya, ada setiap hari karena 3 kuliah yang kita jalani. Ya. Tapi saya nak mikirnya entah di mana duitnya, tapi Allah ini rahasia Allah. Ini saya menikmati. Jadi alhamdulillah sampai hari ini 2022 saya kuliah itu 8 tahun untuk mengambil S2 dan S3. S2 6, S3 1 berarti 7. Jadi rata-rata tiap tahun saya wisuda. Mulai 2015, 15, 16, 17, 18, 19, 2021. Jadi intinya dengan 7 ini saya memikir rasanya ingin menambah kuliah lagi, tapi mikir-mikir karena anak-anak kasihan, anak juga kuliah, dan saya yakin waktu itu saya juga dorong istri, kami pernah kuliah, anak saya 2 kuliah, istri saya kuliah, saya juga kuliah. Nah, berarti ada di semua tuh 5 kami sama kuliah. Masya Allah. Nah, ini mungkin segelintir cerita yang saya lakoni untuk menjalani kehidupan untuk pendidikan ini, Bapak. Luar biasa ya. Terus ada 6 ya master yang didapat selama 6 tahun ya. Ya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dengan doktoran. Itu kan membutuhkan biaya banyak. Betul. Tadi diceritakan datangnya tak disangka-sangka, meski itu tak berpintu ya. Betul. Ini yang menarik. Benar Pak. Jadi saya yakin Pak, betul. Makharaja talabal ilmi fi sabilillah. Ada Rasulullah sampaikan, siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, Allah berikan. Ikan di laut akan mendoakan. Masya Allah, benar Pak. Alhamdulillah, saya kemarin dihubungi setelah Bapak Wakil Gubernur dapat penghargaan dari MURI. Waktu rapat rakor dengan Bapak Bupati, saya kan kebetulan sampai hari ini jadi Ketua Wali Nagari FKWN Tanah Datar 75 Nagari. Saya dipercaya ke teman-teman untuk bercerita, menyampaikan tentang visi misi Pak Bupati segala macam, sehingga rekor MURI dari Pak Wakil Gubernur, Kepala Bapelitbang Dr. Alfian Zamra sampaikan Pak Wali berapa? Saya ada 8 Pak. Nah, sementara Pak Wakil Gubernur 7.
Suatu itu diurus, sampaikan, coba kita coba. Alhamdulillah sampai hari ini saya ada pengakuan surat dari MURI, bahasanya kepala desa Wali Nagari dengan titel akademik terbanyak di Indonesia. Dan itu 75.000 kepala desa Wali Nagari yang ada di Indonesia hari ini. Nah, cuma untuk penyiaran itu sedang kita siasati. Kalau bisa nanti Tanda Datar kemarin cerita pas ada event, kalau bisa kita undang MURI untuk menyerahkan penghargaan tersebut. Nah, ya barangkali itu segelintir untuk memotivasi, Pak. Oke, itu tentang hidup sudah, bagaimana mendapatkan 6 master, 1 doktor sudah. Lalu tentang Wali Nagari ini kapan nih Iya, betul. ikut lomba Wali Nagari? Alhamdulillah saya terpilih kemarin itu 2017 pas dilantik di bulan November. 2009 waktu saya sapam, saya kan coba juga untuk maju selaku kader muda, artinya gagal kan. Oke, 2017 saya coba lagi karena saya peduli di kampung dan juga ingin dekat dengan orang tua. Alhamdulillah doa orang tua, betul. Ini karena saya jadi Wali Nagari itu memang titik air mata orang tua saya sampaikan. Nah, berharap alhamdulillah sampai orang tua saya meninggal di 2017 sampai 2023. Alhamdulillah saya sudah menjalani 5 tahun. Nah, saya sudah konsep dari Nagari itu dari awal visi dan misi. Apa yang saya lakukan di Nagari itu, alhamdulillah, pertama Wali Nagari terbaik Sumatera Barat. Kedua, saya mendapat penghargaan dari Bapak Gubernur, dari Pak Prof. Iwan Pradipno. Kemudian Nagari juara 2, Nagari lomba Nagari terbaik Sumatera Barat. Yang nomor 3, saya juara 1 untuk pengelolaan keuangan Nagari terbaik Sumatera Barat. Kemudian juara 3, pelestarian nilai-nilai budaya. Alhamdulillah Nagari Cibadak menjadi Nagari statistik, Nagari percontohan, dan juga mengembangkan dari dulu Nagari Cibadak itu ekonominya secara income per kapita segala macamnya. Alhamdulillah sekarang naik, jadi sekarang sudah Nagari mandiri. Sebelumnya itu Nagari maju, dan sebelumnya itu adalah Nagari berkembang. Jadi saya dari awal Nagari berkembang waktu saya Wali Nagari. Setelah saya Wali Nagari, alhamdulillah karena kompak kita menjadi Nagari maju, dan sekarang sudah Nagari mandiri. Alhamdulillah lah. Jadi perkembangan sangat besar dengan adanya WIN atau nanti jadi resmi WIN ya ini alhamdulillah event-event yang bersifat nanti Tanda Datar kita juga ikut, dan juga kita melestarikan dulu Pacu Jawi itu sudah 10 tahun tidak ada. Jadi nilai-nilai budaya kita gerakan, potensi pemuda dengan moto satu rumah satu sarjana, satu rumah satu hafiz satu hafizah, dan kita benteng kita adalah kekuatan kita adalah menghidupkan rohnya Masjid Surau, Pak. Jadi ini bergerak. Kemudian pendidikan anak-anak kami alhamdulillah maju seperti Nagari Bapak lah, luar biasa, profnya sekian, doktornya sekian, tapi kami belum ada prof, tapi doktor yang baik dalam luar negeri sudah ada berkembang sekarang untuk pendidikan. Luar biasa Masya Pak Wali ya. Allah. Mulai dari hidup susah sebagai satpam Hansip, lalu kuliah dapat master, sekarang Wali Nagari. Masya Allah. Insya Allah akan tetap maju. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pelajaran bagi generasi muda kita. Amin. Terima kasih banyak dulu Pak Wali. Sama-sama, Pak. Saudaraku saya panggil Pak Wali karena memang beliau Pak Wali saat ini. Biasanya saya panggil Zen saja, tapi sekarang Pak Wali. Oke saudaraku, itulah wawancara kita dengan seorang tokoh yang masih muda orang kali ya, belum terlalu tua, walaupun sudah 50 ya. 51, tapi masih energik, terbukti 8 tahun terakhir ini bisa mengambil 6 master 1 doktor. Ini luar biasa. Dan 3 gelar itu tadi doktor, MSI, MSOS itu sewaktu Wali Nagari. Ya, dan 3 gelar diambil ketika jadi Wali Nagari. Ini luar biasa, sehingga sekarang MURI memberikan penghargaan tapi belum diserahkan ya. Insyaallah. Dan beliau adalah Wali Nagari terbaik di Sumatera Barat. Dan insya Allah ini akan nular pada yang lain. Amin, amin. Dan insya Allah ke depan dia lebih naik lagi. Amin. Insya Allah akan jadi maju Allahu jadi Akbar. anggota Dewan Kabupaten. Sama-sama Pak. Ya. Sama Pak Ustaz. Oke. Itulah saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir jangan lupa like, komen, dan subscribe Uzhar Channel. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, masya Allah.